مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. Alhamdulillah kita kembali lagi bersama kita untuk melanjutkan tema kita insyaallah, yaitu ikhlas dalam kehidupan dan pandangan agama kita. Ustaz, bagaimana makna ikhlas itu, Ustaz? Ya, baik. Makna ikhlas itu dan apa saja perbuatan atau pekerjaan yang apa namanya, yang bisa membuat orang itu jauh dari rasa ikhlas. Baik ya, tadi kita sudah membahas tentang keikhlasan ya. Jadi ikhlas itu kalau menurut Imam Al-Muhasibi ini adalah anturidu bi ta'atihi wa la turidu siwa. Engkau hanya ingin taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan pada yang lain ya. Jadi taat itu hanya untuk Allah, itulah ikhlas. Maka ini penting bagi setiap orang ketika melakukan aktivitas apapun, di wadah manapun ya, di pergerakan apapun, bahwa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi spirit, menjadi ruh pergerakan yang luar biasa. Keikhlasan berbuat itu hanya kepada Allah akan membuat orang fokus menjalankan tugas dan fungsi yang diembankan kepadanya. Jika dia memang berfungsi sebagai batang ya dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah wadah pendidikan sosial, maka dia akan menjadi batang yang baik. Jika dia menjadi akar misalnya ya, ditugaskan di akar, maka dia akan menjadi akar yang kokoh. Jika dia menjadi cabang, maka dia akan menjadi cabang yang baik, menjadi ranting, bahkan buah yang manis dan indah. Intinya ya jalankan tupoksi masing-masing. Itulah wujud keikhlasan kita berorganisasi, fokus menjalankan apa yang menjadi tugas dan fungsi kita. Nah, apa tujuannya? Tidak ada yang lain ya kecuali hanya menginginkan balasan ya, atau hanya menginginkan al-ajru was thawab minallahi azza wa jalla. Bukan pada pimpinan ya, bukan pada ajuman-ajuman bawahan ya. Nah, ini yang perlu kita pahami bagus-bagus. Nah, kemudian tentu dalam melaksanakan aktivitas kegiatan ya, terutama menjalankan kerja-kerja sosial ini, kita nggak bisa terkadang nggak diganggu ya. Ada gangguan tuh kadang-kadang ya. Gangguannya adalah berupa riya, ingin dilihat orang, ingin ditonton orang, show up lah ya, ingin disuting orang, ingin difotoin orang dan sebagainya. Kalau nggak ada itu malah kita cenderung menyalahkan panitia, cenderung menyalahkan orang lain, nah ini tentu ini kan sudah dibenarkan juga ya. Nah, riya itu sendiri nau'ani, ada dua macamnya ya. Ahaduhuma, yang pertama adalah la yuridu bi ta'atihi ilan nas. Dia tidak ingin ya dalam ketaatannya itu melainkan hanya manusia. Orang yang riya begini nih, kalau sedekah itu yang dia inginkan hanya pujian orang. Kalau nggak rame orang lihat dia lepas sedekahnya, dia nggak mau. Ada lagi misalnya dia inginkan kalau ada orang banyak baru dia mau keluar membantu. Ada orang banyak baru dia mau hadir di masjid. Ada orang banyak baru dia ingin hadir. Nah, tujuannya apa? Untuk memperlihatkan kepada orang kalau dia ini adalah orang yang taat, orang yang ini. Padahal di hatinya yang dia inginkan adalah manusia, bukan Allah. Nah, ini model yang pertama. Wasani ayuri dan nas oroban nas. Ada orang yang model riaknya adalah dia menginginkan orang ya dalam aktivitas, dalam amal, dalam kegiatannya, tapi juga dia menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal karena orang dan karena Allah.
ya. Dia sholat karena orang dan karena Allah, dia zakat karena orang dan karena Allah. Nah, inilah yang perlu kita tahu, di mana posisi kita. Apakah selama ini kita berjuang untuk agama, untuk organisasi, kemudian untuk perkhidmatan lainnya ini adalah murni karena Allah, ataukah tercampur karena bersama orang lain atau bersama benda-benda yang lain, ataukah murni karena makhluk. Mudah-mudahan ini bisa kita mengetahui tempat kita, sehingga jelas mana yang karena Allah dan mana karena makhluk. Tapi dalam bekerja, apalagi kerja-kerja sosial ya, itu kadang-kadang sesuatu yang susah sekali ya untuk bisa dipisahkan. Yang penting adalah jaga hatinya ya. Kalaupun ada terlontar bahasa-bahasa sebenarnya tidak pantas itu diucapkan, segera istighfar supaya amal kita benar-benar mendatangkan pahala dan kebaikan untuk kita di hari kiamat kelak. Oke, itu aja ya untuk sementara, bahwa intinya adalah kawan-kawan semua, bahwa kita akan ikhlas sesuai dengan bahasa Imam Al-Ghazali tadi ya. Kita akan ikhlas ya, itu apabila didasari oleh mahabbah ya. Mahabbah itu merupakan warisan dari roja, harapan-harapan kita untuk masa depan. Pergerakan apapun ya, organisasi apapun, ibadah apapun, kalau kita tidak berharap mau berjumpa dengan Allah, berharap masuk surganya Allah, berharap bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, maka tidak akan pernah ada cinta. Kalau ada cinta itu, dan cinta akhirat, cinta masa depan, cinta bertemu Allah dan baginda Rasulullah, cinta ingin bertemu dengan atau bersama dengan almarhum man ahab, para guru-guru kita, para habaib, para kiai dan para tuan guru kita, menyebabkan ada munculnya namanya mahabbah tadi. Dan mahabbah inilah yang tentu akan melahirkan al-qunut ya, ketaatan beribadah, ketaatan menghamba, ketaatan berkhidmat. Dan inilah yang menjadi rahasia kita akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat ya. Sukses di dunia, sukses di akhirat ya. Amin insyaallah ya. Mudah-mudahan saja amin ya. Video singkat ini menjadi pencerahan bagi penonton kita, kaum muslimat ya. Pada kesimpulannya saja bahwa ketika kita mendatangkan mahabbah kepada diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan lahir rasa ikhlas. Dan ketika kita ikhlas, maka insya Allah apa yang kita lakukan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini mampu menyadarkan diri kita semua, menyadarkan kita semua bahwa selama ini kita seperti apa, apakah sudah ada mahabbah kita kepada Allah atau belum. Nah, maka mudah-mudahan dengan video singkat ini mudah-mudahan jadi pencerahan untuk kita, dan kita mencari untuk mendapatkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, amin ya rabbal alamin. Bila kami mohon maaf, pemirsa, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.